kita sama-sama bersukacita, bergembira bagi Tuhan. Karena Tuhan Yesus sukacita kita. Sebelumnya kita satu dalam doa dulu ya. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas pagi hari yang cerah ini. Tuhan, sekarang kami akan beribadah kepadamu. Berkati ibadah kami, berkati teman-teman kami juga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Yuk teman-teman, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dan biarlah pujian ini dapat menjadi doa kita bersama. Ku yakin
bertemu lagi dengan kakak di hari ini. Kita semua pasti penuh dengan sukacita karena Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak adik-adik semua satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan hadir dalam ibadah kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini kakak ambil dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Sekali lagi Injil Yohanes 15 ayat yang kelima. Yuk dibuka semua Alkitabnya adik-adik. Baik punya handphone atau Alkitab, kita buka, kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Adik-adik, siapa yang menjadi pokok anggur? Dan siapa yang menjadi ranting-rantingnya? Tuhan katakan bahwa akulah pokok anggur. Jadi yang pokok anggur ialah Tuhan Yesus. Sedangkan ranting-rantingnya adalah kita semua adik-adik, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Termasuk kakak dan adik-adik sekalian. Kita disebut ranting-rantingnya. Nah, adik-adik, sebuah pohon dia akan memiliki buah atau akan bertumbuh dengan baik apabila ranting-rantingnya terus melekat kepada pokoknya atau kepada pohonnya, pada batangnya. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan juga mengingatkan, mengajarkan bahwa kita semua sebagai orang percaya, termasuk kakak dan adik-adik semua, ini adalah ranting-rantingnya, itu harus selalu melekat kepada pokok anggur, yaitu kepada Tuhan Yesus. Karena apa adik-adik? Kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur, kita pasti tidak berguna. Jadi ada firman Tuhan berkata, kalau sebuah ranting atau sebuah pohon yang tidak menghasilkan buah karena rantingnya terpisah, itu tidak memberikan manfaat atau tidak menghasilkan apa-apa, termasuk tidak menghasilkan buah. Tetapi kalau sebuah pohon dengan ranting yang melekat kepada pohonnya, kepada pokoknya, maka akan menghasilkan buah yang banyak. Nah adik-adik, pasti semua sudah tahu ya buah anggur dan sudah pernah makan ya adik-adik buah anggurnya. Nah adik-adik, kalau anggur itu menghasilkan buah anggur. Tetapi kalau kita orang percaya, apa sih buah apa yang dihasilkan bagi kita? Nah adik-adik, kita sama-sama buka dalam Galatia 5 ayat 23. Dikatakan di situ ada 9 buah yang harus dimiliki oleh kita semua, yang harus dimiliki oleh adik-adik dan juga kakak sebagai orang percaya, yaitu 9 buah roh. Ada lagunya ya adik-adik. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adik-adik, buah yang harus dihasilkan oleh orang percaya, yang harus ada dalam hidup orang percaya. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Itu adalah satu, kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan akan tinggal di dalam kita. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Yaitu kita selalu mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, siapa di sini yang rajin baca Alkitab?
Nah, mulai sekarang adik-adik belum terlambat. Bagi yang malas baca Alkitabnya di rumah, jangan dianggurin. Direnungkan firman Tuhan. Karena apa adik-adik? Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Yohanes juga berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Makanya adik-adik baca terus firman Tuhan setiap hari. Renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan menghasilkan buah yang banyak. Dan firman Tuhan mengingatkan kita adik-adik bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita perlu firman Tuhan terus dalam hidup kita adik-adik. Kita butuh firman, kita haus firman, itu menandakan bahwa tanpa firman, tanpa Tuhan kita tidak mampu. Contohnya adik-adik, pada waktu adik-adik belajar, pada waktu adik-adik melakukan ulangan di sekolah atau di rumah, selama ini melakukan ulangan di rumah, maupun adik-adik melakukan hal-hal apa saja tanpa Tuhan, jika adik-adik tidak mengandalkan Tuhan, tidak hidup di dalam Tuhan, maka adik-adik tidak menghasilkan apa-apa. Dan semua yang adik-adik lakukan itu adalah sia-sia. Makanya kita harus terus mengandalkan Tuhan. Kita terus membaca firman Tuhan. Kita terus merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin adik-adik. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Biar firman Tuhan memberkati kita semua. Kita terus tinggal di dalam pokok anggur yang benar, yaitu di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan. Baik adik-adik, kita akan tutup ibadah kita dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, di mana kami adalah ranting-rantingnya yang selalu melekat kepada pokok anggur, yaitu kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan terus tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Tuhan, maka kami boleh menghasilkan buah bagi Tuhan, yaitu hidup kami berkenan kepadamu. Kami boleh menjadi berkat di mana kami ada. Mampukan kami anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Setiap hari rindu mendengar, membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu di rumah, dimanapun mereka ada. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan, hikmat, kepintaran. Berkati juga orang tua mereka. Biar anak-anak ini senantiasa menjadi anak-anak yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Memberkati semua anak-anak yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Biar nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Memberkati juga bangsa dan negara kami Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami selanjutnya, dan Tuhan terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yeay! Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Ingat ya teman-teman firman Tuhan yang kita dengarkan tadi. Dan jangan lupa kita masih ketemu lagi minggu depan. See you next week. Happy Sunday all. God bless you. Bye.